Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya tentu saja sesuai judul ini. Kenapa publik merindukan, bahkan menginginkan Anies Baswedan untuk jadi pimpinan nasional saat ini? Itu berkaitan dengan deretan urutan-urutan peristiwa yang terjadi di nasional sekarang ini. Blunder-blunder yang terjadi pada menteri-menteri itu sangat tepat, sangat sama dengan Anies pada waktu menjadi gubernur. Deretan peristiwanya kok disusun oleh Yang Maha Kuasa sama dengan kejadian Anies menjabat waktu menjadi gubernur. Ada analogi-analoginya dan ada bukti rekam jejaknya yang ada sama Anies Baswedan. Dari mana mulainya? Sederhana. PPN yang dinaikkan oleh Sri Mulyani tersebut menjadi 12% yang dianulir oleh Prabowo itu sebenarnya karena kekurangan fiskal kita. Keinginan Sri Mulyani untuk menaikkan pajak itu untuk menutup, untuk memasukkan uang ke negara lebih banyak. Kan itu tujuan. Tapi cara berpikir, cara pandangnya selalu menzolimi arah ke rakyat. Kemudian terakhir, ini ada masalah pagar laut. Bukan terakhir, yang kedua, masalah pagar laut. Ada lagi analogi peristiwanya dengan Anies Baswedan mencabut izin reklamasi pantai. Malahan orangnya sama, entitasnya sama. Yang sekarang ditenggarai adalah dalang untuk memagar laut. Anies Baswedan langsung mencabut izinnya. Tuntas, tas. Oke. Kemudian yang terakhir, melarang pengecer untuk menjual gas LPG. Ada juga sinonimnya, ada juga analoginya dengan kejadian pada waktu Anies menjadi gubernur. Dan bagaimana Anies mengambil keputusannya sehingga membuat masyarakat rindu. Kalaulah Anies menjadi presiden saat ini takkan terjadi malahan. Takkan terjadi. Tapi yang jadi pertanyaan kita juga ada, kenapa kok peristiwa-peristiwa ini disejajarkan, disamakan dengan kejadian Anies menjadi gubernur dan disamakan analoginya oleh Yang Maha Kuasa kejadiannya seperti ini sekarang. Ada satu pertanyaan sama kita kan? Baik, di mana letak analoginya? Di mana letak sejajarnya? Saya akan jawab sama kawan-kawan. Pertama, masalah kesempitan fiskal namanya dalam istilah intelek yang di sana-sana itu. Bahwa APBN kita tidak mencukupi karena jatuh temponya hutang sedemikian besarnya. Dulu Anies pada waktu kampanye dan pada waktu jadi gubernur juga melaksanakan hal itu. Jadi bukan jadi gubernur maksud saya. Pada waktu menjadi, karena ini waktu jadi gubernur kan beda jadi presiden. Jadi presiden itu adalah memasukkan anggaran yang sebesar-besarnya. Oke. Ada satu yang tak dilaksanakan oleh Prabowo sekarang. Berkaitan dengan memasukkan uang ke negara. Untuk memperbesar kemasukan uang ke negara. Efisiensi ya sama dengan Anies Baswedan pada waktu kemarin. Prabowo sekarang kan melaksanakan efisiensi macam-macam lah untuk menghemat anggaran. Tapi tahu nggak kawan-kawan, Anies pernah mencetuskan pada waktu dia kampanye kemarin ini yang akan dilaksanakan dia. Dan kawan-kawan tahu, Anies kalau mengatakan dia cabut izin reklamasi, cabut. Itu dikatakannya. Dia laksanakan Formula E walaupun macam-macam hambatan dia laksanakan. Walaupun dituduh dia korupsi macam-macam, dia laksanakan. Dia tempatkan warga kampung akuarium katanya, dia tempatkan. Tak ada cerita. Dan dia menjanjikan akan membuat suatu badan untuk memasukkan uang ke negara ini tersendiri di luar dari Kementerian Keuangan yang katanya kan ada masalah triliunan 300 triliun yang transaksi mencurigakan di keuangan. Kan lenyap begitu saja sekarang. Anies sudah mendeteksi itu kayaknya. Dia ingin sebuah badan seperti sebuah badan lah sama dengan kementerian yang khusus memasukkan uang ke negara, termasuk itu pajak, retribusi dan lain-lainnya itu. Karena ditenggarai, di perpajakan aja ada masalah. Dari dulu sampai sekarang instansi pajak itu tak pernah bisa diperiksa. Apakah pertanyaan yang sangat besar sekarang ini adalah apakah benar segitu cuma pajak yang bisa dikumpulkan orang-orang pajak tersebut, instansi pajak tersebut? Itu pertanyaan yang sangat menggoda sekarang. Karena Faisal Basri pun pernah menggugat bersama Anwar Nasution, bekas gubernur BI, ketua BPK. Nggak bisa diperiksa oleh BPK instansi pajak. Coba bayangkan. Dia bertugas memasukkan uang ke negara. Satu-satunya badan yang betul-betul menjadi tumpuan untuk memasukkan uang ke negara nggak boleh diperiksa. Contoh, seseorang misalnya pengusaha, pajaknya seharusnya yang dibayar ke negara adalah 100 miliar.
Bisa saja dia bayar 1 miliar ke negara, masuk uang ke negara, 10 miliar dibagi-bagi ke petugas pajak. Karena aturan-aturan itu harus diperiksa. Bisa aja petugas pajak menentukan, oh udah nggak segini aja bayar kongko-kongko sama saya. Kenyataannya banyak petugas pajak ini yang kaya-kaya dan banyak terlibat kasus. Itu ada di media massa, buktinya ada. Seharusnya mereka diperiksa. Betul nggak dia memasukkan pajak ke negara ini 2.000 triliun, yang katanya 2.000 triliun dari dulu sampai sekarang. Padahal ekonomi ini kan maju katanya, ekonomi ini bertumbuh katanya. Tak logika. Ini yang harus dilaksanakan. Tapi sampai sekarang Prabowo tak melaksanakan hal itu. Berkaitan dengan PPN ini, itu satu rekam jejak yang saya katakan. Anies akan melaksanakannya. Kalau Anies jadi presiden, dia laksanakan itu. Apa yang terjadi? Bisa-bisa menurut sebagian kalangan, sekarang ini APBN kita kan 3.500 kata Sri Mulyani. Dan kekurangan sampai sekian, karena dari pajak cuma 2.500 triliun, kurang 1.000 triliun, ditutup dengan macam-macam, termasuk utang. Kalau seandainya pajak itu bisa masuk 4.000 triliun, menurut kalangan, itu dulu, bukan sekarang, bisa 4.000 triliun masuk. Kemungkinan-kemungkinannya itu pun sudah dikorupsi barangkali. Bisa jadi APBN kita itu tanpa hutang, malahan hutang-hutang yang lama bisa dilunasi. Coba bayangkan, ini tak pernah dilakukan. Prabowo sendiri tahu sebenarnya, karena dia pengusaha. Jangan-jangan dia kan banyak perusahaan tuh. Karena perusahaan ini yang bekerja di perusahaan tahu sendiri mungkin. Kawan-kawan tahu bagaimana cara mengakali pajak. Perusahaan kita bayar pajak sekian ratus juta. Bisa diperkecil. Nah, macam-macam permainan di situ. Macam, ya tanya sendirilah. Nah, di situ masalahnya sebenarnya. Itu PPN yang 12%. Analoginya lagi dengan Anies Baswedan, sinonimnya sama, kesamaan dengan kejadian Anies Baswedan, pakar laut. Jelas kan? Anies cabut. Selesai masalahnya. Sekarang seharusnya Prabowo, kalau Anies Baswedan sekarang menjadi presiden, dia tinggal cabut izinnya PSN di situ. Batalkan PSN di situ. Selesai masalahnya. Karena tanah-tanah yang diintimidasi, disuruh jual, dipaksa jual oleh masyarakat itu dengan alasan apa? Alasan PSN. Masyarakat ditimbun, dipaksa menjual, alasan PSN. Walaupun itu tidak masuk daerah PSN katanya. Tapi imbasnya ke sana, ambil kepalanya. Batalkan PSN itu dulu. Kalau bisa, batalkan PIK itu dulu. Kan bisa nanti pengajuan banding segala macam dalam prosesnya. Tapi itu sekarang itu tidak bisa dijadikan oleh pengusaha sebagai senjata. Ini sebagai senjata oleh pengusaha, berbekalkan preman, aparat untuk memaksa masyarakat menjual tanahnya dengan murah. Kan itu yang sampai terjadi sekarang. Kan sama dengan Anies Baswedan. Anies Baswedan cabut izin reklamasi, tak bisa apa-apa lagi pengusaha, dia cukup membangun lagi sesuai dengan prosedur. Sekarang kalau cabut PSN, kemudian batalkan PSN, cabut izin PIK itu, mereka harus membangun dengan sesuai prosedur. PSN itu apa? Memberikan keistimewaan. Zamannya Pak Jokowi kemarin itu kan. Dan kenapa itu dilakukan? Terjadi. Sama dengan kejadian Anies Baswedan menjadi gubernur. Kan itu yang kita pertanyakan lagi. Yang terakhir, masalah gas 3 kg si Bahlil. Apa yang sama dengan Anies Baswedan? Ada. Jangan terkejut kawan-kawan. Ada, bukan gas. Tapi di Tamrin. Yang tinggal di Jakarta, tahu pasti peristiwanya. Zaman Ahok dulu, Tamrin, Sudirman, tak boleh sepeda motor. Tak boleh ojek online. Ke daerah yang sedikit itu aja. Padahal banyak transaksi kecil-kecil di situ. Ramai. Pusat bisnis dikhususkan oleh Ahok, orang-orang kaya di situ. Ojek online nggak boleh. Ojek online ini siapa yang punya? Siapa yang memotorinya? Penghidupan siapa ini? Rakyat kecil. Anies begitu diangkat, dia lepaskan itu. Boleh. Ahok alasan macet lah segala macam lah, Anies bolehkan. Dia tidak peduli. Ini hak orang-orang kecil. Ojek online cuma dapat 1.000, 2.000 dari situ. Ahok batasi itu. Sama juga dengan pengecer yang dilarang oleh Bahlil ini kan. Kan hak dari pengecer-pengecer itu mendapatkan untung sedikit dari perekonomian negara ini. Nggak melanggar hukum. Kenapa terus dihambat pula? Sama dengan Ahok. Dan Anies melepaskan hal itu semua. Jelas kan? Itulah alasannya. Kenapa masyarakat rindu kepemimpinan nasional dipegang oleh Anies Baswedan. Terima kasih.